Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Idris Ijati. 14 Januari ya, hari Rabu ya, 2026. Dimana hari ini ya, tepatnya di pemancingan Ajo, Wadas ya, Teluk Jambe Timur, Kerawang, akan dibuka ya saluran SS Pasir Panggang atau Kali Wadas ya, sehingga nanti air Kali Wadas mengalir ke gorong-gorong Lurah Jujun. Oke. Dan hari ini dari ketua RT ya, dari Kadus ya, semua pada hadir, semua ikut menyaksikan pembukaan aliran air SS Pasir Panggang. Bisa dilihat ya sekeliling kita guys ya, itu ramai sekali. Kalau gitu yuk sama-sama kita lihat ya. Nah, ini eskavator sedang mengisi bahan bakar ya. Eskavator mengisi bahan bakar. Nah, ini ada ketua RT tuh, Bapak ketua RT kita tuh, semuanya hadir semua guys ya. Tuh, lengkap ini tuh ya, menyaksikan nanti akan dibukanya nih ya, ini ya, saluran SS Pasir Panggang atau Kali Wadas ya. Dan ada janji dari Lurah Jujun dia akan berenang di sini guys, akan ngebak di sini bareng konten kreator. Oke guys, kita tunggu ya nanti selanjutnya ya. Mantap. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri nyawudin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Sekes, Pak Babinsa, Ketua Bumdes, Ketua BPD beserta anggota, Ketua LPM ya beserta anggotanya, para kepala dusun, para RT, para RW, dan PKK ya, Ketua Karang Taruna, nah beserta karang anggotanya, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini, hari Rabu tanggal 14 Januari 2026, kita bisa berkumpul di acara Minggon. Nah, tingkat desa, apa yang saya akan sampaikan karena ini kegiatan-kegiatan tentang pemerintahan desa. Alhamdulillah kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan dimudahkan segala urusannya ya. Bapak, Ibu hadirin sadayana engku pribados tipika hormat. Kenapa Minggon hari ini kita di lapangan? Tujuan saya itu supaya apa? Bapak-bapak ini semuanya supaya mengetahui
apa yang selama ini saya kerjakan, ya, apa yang diprogramkan oleh Pak Gubernur tentang pengembalian aset-aset negara dan penertiban bangunan-bangunan liar. Maksud dan tujuannya itu adalah untuk menata dan menghijaukan, ya, karena polusi di kita ini sudah banyak kawasan, tentunya kalau kita tidak dihijaukan kembali pasti udara itu akan kotor. Nah, itu maksud dan tujuan. Jadi yang pertama saya akan menyampaikan hasil rapat tingkat kecamatan, ya, di mana rapat tingkat kecamatan kemarin itu yaitu tentang pembahasan anggaran dana desa yang masuk kepada pemerintahan Desa Wadas. Nah, yang pertama, dana desa tahun anggaran 2026 sebesar 373.456.000, yang tadinya 1,8, ya, 1,8 miliar. Sekarang tahun 2026 ini ada penurunan sangat luar biasa. Nah, karena anggaran yang kemarin yang 1,8 itu, ya, difokuskan kepada pengurus Koperasi Merah Putih. Ada nggak ketua Koperasi Merah Putihnya? Nah, ini, ya, gimana mau jalan, ya nggak? Nah, ini, ya, saya itu pengen tahu sejauh mana sekarang kegiatan Koperasi Merah Putih itu tentang masalah pembangunan. Pak Babinsa bisa menjelaskan nggak tahu? Nah, itu, ya. Nah, harusnya hadir, ya nggak? Karena apa, ya, tadi kata saya di Desa Wadas ini orang itu banyak yang pintar tapi tadi nggak mau bekerja, itu, ya, beda dengan saya. Nah, itu, ya. Nah, jadi yang pertama itu peruntukannya dana desa nih saya sampaikan, karena sekarang ini harus dipublikasikan, ya. Ini terima kasih kepada tim YouTuber, ya, yang selama ini membantu dan memantau aktivitas kegiatan tentang aliran sungai Pasir Panggang. Hampir 3 bulan, ya. 5 bulan, Pak, dari bulan 7. Oh, 5 bulan tuh, ya, bersama. Nah, ini, ya. Ini. Yang pertama adalah peruntukannya dana desa. Yang pertama bantuan langsung tunai BLT. Berapa? Oh, belum, itu, ya. Yang kedua penanganan stunting skala desa, tingkat desa. Yang ketiga PKTD atau padat karya tunai desa, itu, ya. Yang keempatnya desa digital. Yang kelima ketahanan pangan. Terus yang terakhir operasional desa hanya 3%. Itu aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat, jadi tidak bisa diganggu gugat, ya, itu. Terus larangan anggaran dana desa, ya. Ini uang 373 juta itu tidak boleh menyimpang apa yang tadi saya sampaikan. Yang pertama adalah pembayaran honor kepala desa. Jadi tidak ada honor kepala desa, termasuk perangkat desa, gitu. Walaupun tidak dapat honor dari pemerintah, mudah-mudahan semuanya loba duit. Gitu, ya nggak? Yang penting kita kerja itu diniatkan dengan hati yang tulus dan ikhlas, itu kuncinya. Rezeki itu akan mengikuti, ya, itu. Makanya orang yang belum sukses itu berarti masih ada rasa iri. Gitu, itu aja. Ya, kuncinya itu, ya. Kita harus menghilangkan rasa iri terhadap orang lain. Yang kedua adalah pembiayaan perjalanan dinas. Emang dari dulu tidak ada perjalanan dinas itu, ya. Nah, ini. Yang ketiganya pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Kemarin kita masih di cover, ya, dari mulai perangkat desa, dari RT semuanya itu masih dibayar BPJS, ya, Mas. Sekarang tahun 2026 tidak ada, tapi
Kalau ada yang sakit, insya Allah bisa ditangani. Ya, makanya saya himbau lagi, gazebo itu harus segera dilakukan, ya nggak? Untuk membantu. Atau, aduh BPD, BPD kan dia. Selamat datang. Ya, gitu. Yang keempat adalah pembangunan kantor desa atau balai desa, ya. Itu. Kecuali rehab, hanya anggarannya itu 25 juta, ya. Yang kelimanya pembiayaan bimbingan teknis, bintek itu tidak ada sekarang, ya. Yang keenam pembayaran kewajiban anggaran desa tahun sebelumnya tidak ada, pajak itu, utang. Oh, itu hutang, tapi kita nggak punya hutang kan, ya nggak? Nah itu, ya. Terus yang terakhir adalah biaya perkara hukum, jadi bantuan hukum ketika masyarakat itu ada yang terjaring, ya, tentang permasalahan hukum. Nah ini, ya, itu. Nah di sini ada pembuatan kelompok sadar wisata Desa Wadas. Kenapa harus dibuat? Karena apa yang diprogramkan oleh Pak Gubernur ini menyelamatkan aset negara itu harus dirawat. Makanya di sini dibuatkan kelompok. Bagaimana ke depannya desa kita ini dibikin wisata atau apa ya? Intinya kebersihan lah itu, ya. Nah di sini sudah dibentuk ketuanya, Ketua Karang Taruna, ya itu. Silakan saya titip apa yang sudah diselamatkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah daerah, kabupaten, desa. Saya titip aset-aset negara ini jangan sampai hilang, kembali lagi kepada kesemula itu, ya. Nah ini ada dalilnya, ya. Siapapun yang menempati tanah bukan hak miliknya itu sama juga kita itu melakukan zina. Sok tanyakan Pak Ustadz, itu nggak boleh sebenarnya. Makanya kita ini, ya, orang ini kita tadi, ya, apalagi tadi untuk penghuni, ya, karena yang namanya aset negara, aset pemerintah itu harus dinikmati oleh masyarakat banyak. Itu tujuannya, ya. Jadi mudah-mudahan apa yang dibentuk kelompok dasar wisata Desa Wadas bukan bentukannya saja, semuanya anggota termasuk pengurus harus mau bekerja, karena yang namanya kemajuan pemerintahan desa, kemajuan masyarakat desa, kemajuan harus dibarengi dengan bekerja dan ada kemauan, itu, ya. Percuma dibuat kelompok tapi tidak ada kinerjanya, tidak mau mengedukasi, ya, itu sama saja bohong. Nah ini, ya, tuh, mudah-mudahan tadi. Terus yang terakhir masalah masyarakat yang belum mendapatkan uang kerohiman yang 10 juta, kurang lebih 58 orang Desa Wadas, ya. Alhamdulillah tadi pagi pihak BJB, ya, Provinsi Jawa Barat, uang sudah ada, ya Mas, sudah ada. Cuma sampaikan oleh bapak-bapak RT, ya, terutama, ya, yang belum bikin rekening, masyarakat yang belum mendapatkan kerohiman yang 10 juta segera membuat rekening, karena anggaran tersebut dari dana CSR BJB masuk kepada rekening, ya, itu rekening masing-masing, ya. Ini masih ada, ya, masyarakat yang belum. Ya, yang membuat rekeningnya disiapkan dari BJB, kan orangnya harus datang, itu, ya. Ini tolong sampaikan, karena masyarakat itu hampir setiap hari datang kepada saya, ya, ingin buru-buru, ternyata kelalaian dia sendiri, itulah, ya, yang kurang kesadaran, itu, ya. Nah ini, nah hari ini bertepatan dengan peresmian jembatan atau gorong-gorong
penghubung Dusun 1 menuju Jalan Interchange Karawang Barat. Nah, itu. Yang dulu tenar itu adalah pemancingan Ajo. Nah, ini peresmian ini saya akan beri nama ya, bahwa jembatan ini adalah jembatan Sangkuriang. Nah, ya, namanya jembatan Sangkuriang. Terus pesenkan bendahara, kan? Terus pesenkan. Prestasi kade. Ya, bawa duit ngomong. Ya, kenapa saya namakan jembatan Sangkuriang? Kenapa? Karena jembatan ini sangat cepat, simpel, biaya hemat. Nah, itu Sangkuriang ya. Hanya memerlukan 4 hari. Hari Kamis digali, malam Jumat dicor lantai dasar ya. Hari Jumat malam Sabtunya dicor. Malam Minggu selesai. Gitu ya. Nah, tanpa rapat, tanpa koordinasi, garuk Dagor kerjakan, gitu ya. Inilah hasil karya saya ya. Ini adalah anggaran pribadi saya ya. Boleh Bapak hitung anggaran berapa ini. Kalau di RAB kan saya mungkin ini ratusan juta ya. Tapi tidak nyampe ke situ, hanya puluhan juta. Saya hitung-hitung hampir habis 48 juta. Ya ini ya. Kok bisa? Ya enggak, yang penting tadi ada kemauan. Kita manfaatkan yang ada, ya enggak, yang masih bagus, masih kuat, bagaimana kita tata. Nah itu, makanya saya sebut ini jembatan Sangkuriang. Nah, itu ilmunya Sangkuriang itu tanpa rapat, gerak cepat, kerjaan bagus. Itu. Nah. Ini supaya saya jelaskan, supaya mengingat kepada masyarakat, ya, terutama yang tinggal di sini, terus ke anak cucu kita. Kenapa saya kasih tanda bunga pucuk merah? Kenapa tuh, Pak? Nah, ini saya jelaskan, ya. Kenapa saya ada 8? Ya enggak? Nah, ini. Kanan kiri 4. Jadi harus ingat papat. Yes, ini pucuk merah ya guys ya. Tuh. Nah, gitu ya enggak? Nah, jadi 4 kali pancer itu pohon-pohonan, pohon kelapa. Enggak? Itu maknanya ke situ. Kenapa jumlahnya 8? Karena gorong-gorong ini membutuhkan 8. Ya. 8 box yang saya taruh di sini. Lebarnya itu 150, tinggi 150, berarti panjang 120 satu box, hampir 10 meter. Nah itu ya, jadi namanya jembatan Sangkuriang ya, 4 kali 5 pancer itu. Jadi opat kali pancer, berarti pancer itu adalah akar. Nah disinilah akan ada pohon kelapa dan sukun. Itu maknanya. Ngerti tidak? Nah, itu ya supaya jelas ya. Insya Allah ya, karena saya dari awal semenjak ini pembongkaran, saya kalau selesai di sini akan mandi di sini. Itu lamun yang cacat rekanan ya. Dan alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur Pak Deddy Mulyadi yang begitu support untuk menata Kabupaten Karawang khususnya di Desa Wadas ini. Ya, saya yakin ini akan lebih indah ke depan. Saya yakin 3 tahun ke depan ini akan mendapatkan hasil buah kelapa dan sukun. Untuk siapa itu? Masyarakat yang menikmati, bukan perorangan. Beda lagi kemarin ditanami kontrakan, ditanami rumah, hasilnya hanya pribadi. Benar nggak? Contohnya dibikin kolam, hasilnya untuk pribadi. Kalau sekarang ditanamin kelapa, sukun dan buah-buahan, nikmati ya. Baterai. Wah, kacau. Kacau. Baterainya habis, guys.
Nah, diri. Berdiri Lora, berdiri. Wah, ada sabotase nih, Pak. Ini ya nih, gara-gara sok muliang nih. Nih. Aduh. Lain sambat heula teh yang Aturan namanya jembatan Lurah Jujun. Gitu ya. Nah, jadi begitu ya apa yang saya jelaskan tadi ya. Terus terang saya udah coba semuanya udah tahu. Kalau ngikuti kerjaan saya capek lumayan kuat. Benar nggak? Saya orangnya fleksibel. Ya, apa semampu saya lakukan. Gitu ya. Kalau saya sekarang ngajak rapat-rapat apa? Belum tentu. Gila. Malahan banyak usulan. Malah pusing. Jadi itu saya itu ya. Nah, insya Allah ada satu lagi perbatasan Sukamakmur dengan Wadas. Gitu ya. Nah ini tanaman kelapa ini yang ada di desa Wadas termasuk sukun ini puluhan ribu. Ya enggak? Ini saya titipkan kepada masyarakat. Ya. Masyarakat kalau mau nanam yang lain, buah-buahan atau sayur-sayuran, boleh bisa dimanfaatkan di sela-sela itu. Tapi tidak boleh bentuk apapun bangunan di situ. Ya enggak? Tetap harus terbuka. Karena namun dibangun di situ bikin saung pertama, karena banyak yang ngabogaan. Betul enggak? Nah itu ya. Jadi silahkan manfaatkan oleh masyarakat. Sekarang bentar lagi mau menghadapi puasa. Silahkan tanami bonteng suri. Ya, kalau tidak ada bibitnya saya siapkan. Itu ya. Boleh, ini boleh. Ya. Karena apa? Ini tidak akan ada batasan karena negara tetap terbuka. Masyarakat kalau mau jalan-jalan jogging nggak usah ke tol, langsung ke sini. Ya. Kalau misalnya ada penutupan, ntar tinggal lapor kepada saya. Saya insya Allah akan ya. Jadi panjangnya SS Pasir Panggang yang melintas Desa Wadas itu 7 kilo. Ya, itu. Jadi saya jelaskan lagi bahwa pohon kelapa ini adalah untuk masyarakat banyak, bukan untuk pribadi ya. Dan pohon sukun ketika sudah ditanam itu untuk masyarakat. Bagaimana kita mengelolanya harus berpikir dari sekarang. Bisa ini dibikin gula aren, kalau dimakan udah bakalan habis. Benar gak? Nah ini. Terus bagaimana tanah yang masih kosong boleh dimanfaatkan untuk sayuran. Ya enggak? Salah satunya bonteng suri. Mau nanam kangkung boleh. Tapi dengan catatan dalam bentuk apapun tidak boleh ada bangunan. Ya, itu. Ini sekalian masyarakat silakan manfaatkan dan tolong jaga kebersihannya atau rumput-rumput liarnya. Ya, yang menghambat tanaman. Apalagi arui. Bahaya, benar tidak? Nah, itu ya. Jadi tadi saya titipkan karena saya mah bentar lagi sudah tidak menjabat. Ya mudah-mudahan generasi penerusnya ya seperti saya. Sigana mau ayah sia sok. Wah, ya. Ya, usahaan dek wani berkorban. Ya, itu ya. Nah, itu ya. Ya, jadi saya titip ya. Kita karena semakin kesini penduduk semakin banyak. Kalau penduduk semakin banyak, oksigen berkurang itu tentunya akan menimbulkan segala penyakit, betul? Nah itu, makanya penting itu ya, perlu dijaga ya. Insya Allah hari ini akan diselesaikan penanaman pohon kelapa, termasuk aliran sungai Cikalapa yang sudah dipasang brojong, karena kemarin ada usulan saya akan tanamnya di situ pohon kelapa ya. Itu yang sudah dibrojong Pak Sugi ya. Kalau butuh oke, kita pasang. Nah, itu simple.
ya itu. Jadi tadi kembali lagi, yang penting kita yang namanya bekerja di desa itu harus banyak pengabdiannya, ya, dibarengi dengan rasa syukur dan ketulusan hati. Insya Allah itu akan mengikuti semuanya, ya itu. Mudah-mudahan semuanya ya tadi apa yang sudah disampaikan pada saya, sekali lagi tolong sampaikan masyarakat yang belum mendapatkan uang kerohiman yang 10 juta agar segera membuat rekening. Silakan ke Bank Jabar sini ya, Pabrik Es ya, Bank Jabar Pusat yang di Pabrik Es itu. Silakan, uang sudah ada ya Mas ya, itu ya. Jadi jangan ngomong di belakang lah ya. Saya orangnya bodo amatan ya, mau ngomong belakang yang ngomong jelek apa gitu ya, gitu. Siap. Apa? Bangunan-bangunan anu geus dibongkar, mungkin anu dikedepankan keluar meureun masyarakat heula. Desa Wadasnya. Iya. Man di luar Desa Wadas ya kumaha anu geus rusak, gimana nanya ka lurah. Nah, gini. Untuk ya yang di luar Desa Wadas kan semuanya juga ada kepala desanya, Pak. Gitu. Itu ya. Silahkan menghubungi kepala desanya. Karena kita berbuat baik belum tentu diterima baik. Nah, gitu ya nggak. Tapi prinsip saya biarkan anjing menggonggong, kapilah tetap berlalu. Nah, walaupun banyak yang nyindir, yang iri, ya gitu ya. Nah, jogetin saja. Bisa. Ya nggak? Kalau kita mikirkan ke situ, wah pusing. Ujung-ujungnya masih stroke. Kalau saya prinsipnya begitu, ya nggak? Nah, kerja tepat selesai, dah, gitu ya.